Adakah yang menjalankan? Adakah orang baik? Adakah melakukan kebajikan? Adakah yang mengerti? Adakah orang sempurna? Seorang pun tidak ada. Tuhan sudah memberikan satu pengkritikan, memberikan sesuatu penilaian kepada manusia. There is not even one man has accomplished what is required in the law of Moses. Apa yang dituntut di dalam Taurat Musa, tidak ada satu orang pernah menjalankan. Tidak ada satu orang baik, satu pun tidak ada. 2 kali muncul di dalam kitab Mazmur. Tetapi orang Israel baca-baca tidak tahu. Baca-baca tidak tahu. Orang yang paling cilaka adalah orang yang sudah mengerti kebenaran di otak, tapi tidak menjalankan. Itu sudah tidak ada obatnya. Tidak ada obat bisa menolong. Cilakalah mereka yang mengerti lebih banyak, tapi jalan lebih sedikit. Lebih baik engkau tak pernah mengetahui. Begitu tahu kaget. Begitu kaget langsung sadar. Begitu sadar langsung melakukan. Meskipun sedikit sekali engkau ngerti, itu menjadikan engkau diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang di perjanjian lama banyak kelemahan bukan? Engkau lihat Daud, engkau lihat itu Yehuda. Semua banyak kelemahan. Jangan lupa mereka di perjanjian lama, selain Taurat yang pernah didengar sebagian. Tetapi saudara, sebelum Musa tidak ada orang mengerti. Mereka tidak pernah baca kitab suci. Abraham tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah mengetahui Injil Matius, tidak pernah mengetahui apa surat Roma, tidak tahu. Mereka tak pernah mempunyai kesempatan seperti engkau dan saya mengerti begitu banyak firman. Bedanya apa? Bedanya pada waktu Tuhan katakan satu kalimat kepada dia, dia langsung tangkap, langsung jalankan, langsung beriman. Tetapi sekarang, khususnya kesempatan kita belajar teologi, belajar kitab suci, tafsiran, bisa beli berpuluh-puluh, kita mengerti semua, tapi kita tidak mengindahkan, tidak menjalankan. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah mereka yang mengerti, sadar, lalu koreksi diri, lalu menjalankan. Sehingga firman Tuhan kalau memang sedikit saja yang dia mengetahui, tapi apa yang dia tahu dia langsung melaksanakan, itu berbahagia. Orang Israel menghina Taurat, mereka hanya membanggakan, saya bangsa yang ada firman, engkau bangsa kafir, engkau anjing. Maka itu menjadi satu patokan, mereka mencongkakkan diri. Mereka menyombongkan diri. Mereka menghina bangsa-bangsa yang lain. Lalu mereka sendiri tahu Taurat tapi tidak jalankan. Bahkan menginjak-injak Taurat. Itulah sebab Nabi harus turun. Turun Taurat, percuma. Turun Nabi. Tugas Nabi itu apa? Nabi bukan orang yang cari uang. Yang kerja dari pagi sampai malam di kantor. Lalu setiap bulan dikasih gaji. Itu kan Nabi. Nabi boleh tidak makan, Nabi boleh puasa, Nabi boleh bersandar seorang janda di Sarafat dan saben hari hanya dapat roti yang sedikit. Tapi dia harus berani berkhotbah sampai kalau perlu melawan raja. Saudara-saudara, itu Nabi. Nabi tidak menghiraukan mati hidup sendiri. Nabi tidak menghiraukan miskin kayanya sendiri. Nabi tidak menghiraukan akan aman atau bahaya. Nabi cuma tahu melaksanakan kehendak Tuhan sampai sukses. Kalau perlu mati, mati. Saudara-saudara, di dalam Alkitab berkali-kali berkata Nabi dibunuh. Dan Yerusalem, Yerusalem. Nabi yang mengalir darah di luar kota ini tidak mungkin. Nabi tidak dibunuh di Bethlehem. Nabi tidak dibunuh di Nazaret. Nabi tidak dibunuh di Dekapolis. Nabi tidak dibunuh di Galilea. Nabi dibunuh di Yerusalem. Karena apa? Hanya di Yerusalem ada pemimpin agama yang munafik. Di Yerusalem ada pemimpin-pemimpin agama yang menganggap diri mengerti firman, tapi sebenarnya sama sekali tidak. Itu sebab nabi-nabi dibunuh oleh mereka yang anggap diri hebat. Saudara-saudara sekalian, kirimlah nabi menegur mereka yang sudah ada Taurat. Ada Taurat, perlu nabi. Mengapa ada Taurat, perlu nabi lagi? Karena mereka tidak mengindahkan Taurat. Taurat diberikan untuk kita menjalankan, buktinya tidak. Lalu Taurat diberikan untuk kita melanggar, juga bukan. Itu adalah teori daripada Watchman Nee. Watchman Nee dia buku 12 bakul. Dia mengatakan Taurat diberikan justru supaya manusia melanggar. Setelah langgar baru tahu manusia berdosa, maka manusia memerlukan Tuhan. Oh, kalimat itu sangat bersifat hujat bagi saya. Karena dengan demikian dia telah secara sadar
atau tidak sadar menjatuhkan Tuhan ke dalam jerumus di mana Tuhan dijadikan yang bermotivasi dosa. Kalau Tuhan mempunyai motivasi dosa, maka Tuhan sudah berdosa. Karena etika Kristen adalah etika motivasi. Bagaimana kita bisa membayangkan Tuhan memberikan Taurat supaya manusia jatuh dalam dosa? Keinginan Tuhan manusia jatuh, keinginan Tuhan manusia berdosa, tidak mungkin. Our God is by all means good. Dia ada yang bermotivasi baik. Allah tidak pernah menghendaki sesuatu yang tidak baik. Dan dia harus mengizinkan terjadinya dosa. Karena di situ tersimpan satu pelaksanaan kebebasan yang tidak dipaksa. Ini adalah hal yang paksa. Saudara-saudara, Tuhan terpaksa harus mengizinkan manusia mempunyai kebebasan. Sehingga manusia mungkin melanggar Taurat. Manusia berdosa, tetapi bukan motivasi Tuhan untuk manusia berbuat dosa. Saudara-saudara, kalau demikian Taurat diberikan untuk apa? Taurat diberikan untuk menyatakan kesucian Tuhan dan kenajisan manusia. Taurat diberikan untuk menyatakan keadilan Tuhan dan ketidakadilan manusia. Taurat diberikan untuk menyatakan kebajikan Tuhan dan ketidakbajikan manusia. Ini adalah suatu kontras, sudah mengakibatkan sesuatu kesadaran akibat pengwahyuan. The revelation of God is to make us be awakened. Supaya kita disadarkan, melihat putihnya Tuhan, baru kita melihat najisnya sendiri. Melihat sucinya Tuhan, baru melihat dosanya sendiri. Melihat adilnya Tuhan, baru melihat ketidakadilan sendiri. Itu sebab saya mengatakan hal ini karena di dalam ayat-ayat yang paling pertama ini muncul dua istilah. Satu istilah, yaitu 12 suku. Dan kedua istilah, iman yang perlu diuji. Mengapakah mentafsirkan Yakobus kaitkan kepada Taurat diberikan, Nabi diberikan? Saudara-saudara, karena surat ini ditulis kepada satu-satunya bangsa yang menerima Taurat. Yakobus ditulis untuk orang-orang yang namanya Yahudi, orangnya Israel, yang namanya 12 suku. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Kenapa bukan kepada orang seluruh dunia? Kenapa bukan kepada orang-orang menerima Injil? Kenapa bukan kepada orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, lalu mereka yang mengabari Injil kepada bangsa yang lain? Kenapa ditulis kepada ke-12 suku? Saudara-saudara, satu-satunya buku, satu-satunya buku di seluruh kitab suci Perjanjian Baru yang ditujukan hanya untuk 12 suku. Apa sebab? Karena buku ini membicarakan tentang perbuatan. Dan 12 suku adalah 12 suku yang menerima Taurat, yang anggap perbuatan cukup menyenangkan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini semua kaitan-kaitan yang mungkin tidak muncul di buku tafsiran Yakobus yang lain. Dan saya akan memberikan penjelasan yang tuntas dan teliti kepada Anda. Saudara-saudara, mengapakah Yakobus khusus memikirkan antara 12 suku? Mengapa dia tidak memikirkan tulis surat dari seluruh dunia untuk semua bangsa? Saudara-saudara, perhatikan hal yang penting sekali. Karena orang-orang Yahudi yang mempunyai perbuatan, tetapi akhirnya harus lepas daripada motivasi melalui perbuatan diperkenan oleh Allah untuk menjadi orang beriman. Mereka selalu terjerumus di dalam paradoks dan kesulitan yang luar biasa. Kesulitan itu adalah, kalau demikian, apa bedanya kafir sama kita? Orang kafir dibenarkan melalui iman, kami mesti menjalankan perbuatan. Kami juga harus beriman, tapi harus perbuatan. Mereka seperti lebih enak dari kita. Kita disunat, kita mengalir darah, kita sakit, kita mengalirkan darah, kita dari bayi sudah disiksa. Mereka tidak usah. Maka mereka ada yang tidak rela sekali. Orang kafir lebih enak dari orang Yahudi. Maka dia menjalankan perbuatan yang baik, mengikuti segala syariat Taurat. Apakah ini satu yang kita orang 12 suku Yahudi harus tanggung? Kamu kafir, lolos? Enak banget lu ya. Nah, saudara-saudara, itu sebelum pasal 15 Kisah Para Rasul. Ada orang Yahudi yang bercekcok dengan orang kafir dan mengatakan, tidak bisa.
Kamu menerima Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Kamu tetap harus disunat, karena kami pernah disunat. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak akan diselamatkan. Oh, kalimat itu mengakibatkan